So, Miss Merlin pengen ngingetin kalian lagi untuk request hal apapun tentang sejarah dari dunia olahraga, komen di bawah, dan jangan lupa like video ini lalu subscribe YouTube channelnya Antv Sport Official kalau kalian pengen dapat notifikasi jika ada video terbaru. So, Miss Merlin pengen ngebahas sejarah dari klub tertua di Indonesia, apalagi kalau bukan PSM Makassar. Wako. So, kita mulai sejarah berdirinya PSM Makassar ini dimulai dari pada zaman kolonial Belanda yang menjadikan Makassar sebagai pusat pemerintahan Indonesia Timur. Nah, Makassar pada saat itu dikenal dengan nama Bandar Makassar, pusat pelabuhan di Indonesia yang banyak disinggahi kapal-kapal asing yang datang ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah dan juga hasil bumi. Kegiatan bertaraf internasional itu akhirnya ikut mempengaruhi masyarakat Makassar untuk mengenal olahraga yang bernama sepak bola yang sangat amat digandrungi di seluruh dunia. Nah, minat yang tinggi dari orang Makassar terhadap sepak bola yang akhirnya memunculkan ide untuk membentuk sebuah klub sepak bola yang bernama Makassar Football Bond atau disingkat MVB pada tanggal 2 November 1915. Logonya MVB masih berupa kapal pinisi. Itu dikarenakan Makassar itu merupakan kota pelabuhan. Jadi MVB ini terdiri dari pemain sepak bola jajaran elit Belanda dan warga asli Makassar, Indonesia. Ditambah lagi ada kalangan dari Tionghoa. MVB diketuai oleh M.L. Hardwick dan Ebovi sebagai wakil ketuanya. Kalian mau tahu nggak di mana lapangan pertama kali MVB melakukan kegiatan latihan? Jadi menurut penelusuran Miss Merlin, lapangan pertama yang digunakan MVB adalah lokasi di mana saat ini berdiri Masjid Raya Makassar di Jalan Bulu Saurung. Nah, tahun 1926 sampai 1940 adalah tahun-tahun masa keemasan MVB di jajaran persepakbolaan Hindia Belanda. Waktu itu dua putra daerah, Sagi dan Sangkala, menjadi duo dinamik MVB yang sangat terkenal. Salah satu klub Australia yaitu AVA juga pernah menjajal MVB pada saat Australia singgah ke Indonesia pada tanggal 2 Juli 1928. Sayangnya MVB kalah 1-2 dari AVA. Sebagai klub bentukan Belanda, MVB sempat vakum pada saat masa penjajahan Jepang hingga Indonesia merdeka. Nah, setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1949, MVB hadir lagi di sebuah kompetisi bernama Voorwedstrijd di bawah FUFSI, yang merupakan induk sepak bola bentukan Belanda yang sebelumnya bernama NIVB. Dan ketika sepak bola Indonesia direorganisasi lagi pada awal 1950, FUFSI atau ISNIS bubar. Otomatis klub-klub bentukan Belanda pun juga bubar. Nah, MVB tetap bertahan, hanya saja namanya yang berubah menjadi Persatuan Sepak Bola Makassar atau PSM, demi bisa mengikuti kompetisi perserikatan yang diadakan oleh PSSI yang operasionalnya itu bergantung dari dana APBD. Kenapa mereka mengganti namanya menjadi berbahasa Indonesia? Karena PSSI sendiri mewajibkan semua klub sepak bola di Indonesia itu harus berbahasa Indonesia. Nah, seiring berjalannya waktu, keeksisan PSM ini akhirnya melahirkan seorang bintang sepak bola yang menjadi fenomenal pada saat itu bernama Andi Ramang. Nah, Ramang sendiri bergabung ke PSM pada tahun 1947 dari klub sebelumnya yaitu Persatuan Induk Sepak Bola Sulawesi atau Persis. Nah, kecepatan dan juga keterampilan dari Andi Ramang ini pernah membawa PSM menjuarai Liga Perserikatan untuk pertama kalinya pada tahun 1957. Dan Ramang akhirnya dipanggil Timnas Indonesia. Andi Ramang sendiri pernah mengikuti ajang Olimpiade Melbourne tahun 1956, di mana ajang tersebut merupakan puncak kesuksesan dari Timnas Indonesia di level internasional. Nah, dari semua penampilannya Andi Ramang bersama Timnas, Ramang pernah mencatatkan 19 gol dari 25 penampilannya bersama dengan Timnas melawan tim-tim Asia. Kehebatan Ramang itulah yang akhirnya menjadi ikon dari PSM Makassar. Bahkan nih PSM Makassar sendiri sering dijuluki pasukan Ramang atau jagoan Ramang.
Bahkan nih, FIFA pernah mengakui Andi Ramang sebagai salah satu legenda sepak bola Indonesia lewat artikelnya di web resmi FIFA yang berjudul Orang Indonesia yang Menginspirasi di tahun 1950. Bahkan nih, saking jagonya si Andi Ramang, orang tua zaman dulu nih kalau motivasi anaknya untuk bermain sepak bola pasti kayak gini nih. Ayo kamu harus jago kayak si Ramang. Hebat nggak tuh ya orang Makassar asli yang memang menjadi legenda sepak bola Indonesia. Nah, Miss Merlin pengen kasih tahu lagi nih warga Antv Sport. Jadi PSM Makassar itu pernah berganti nama menjadi PSM Ujung Pandang. Karena kota Makassar itu pernah berganti nama menjadi Ujung Pandang pada tanggal 31 Agustus 1971. Dan pada tahun 2000 nama kota Makassar dikembalikan lagi. Sementara nama Ujung Pandang itu hanya tinggal kenangan. Seiring berjalannya waktu, PSM benar-benar menjadi klub yang sangat besar. Tercatat, Juku Eja pernah 5 kali menjuarai Liga Perserikatan. Bahkan nih, PSM disebut-sebut sebagai Dream Team karena pada saat itu PSM mengumpulkan beberapa pilar dari Timnas Indonesia seperti Hendro Kartiko, Aji Santoso, Bima Sakti, Mirobaldo Bento, dan juga Kurniawan Dwi Yulianto. Nah, sejak tahun 1994, tim-tim perserikatan digabungkan dengan tim-tim Galatama menjadi Liga Indonesia. Pada saat itu pun PSM tetap berada di klub papan atas. Kalian sebenarnya penasaran nggak sih kenapa zaman dulu itu ada tim perserikatan, ada tim Galatama? Nah, kalau kalian pengen tahu sejarahnya bagaimana, boleh komen di bawah. Nanti suatu saat Miss Merlin pasti akan bahas sejarahnya. Sayangnya, PSM baru sekali menjajal gelar juara Liga Indonesia pada tahun 2000. Sisanya 4 kali menjadi runner-up, yaitu pada tahun 96, 2001, 2003, dan juga 2004. Nah, Juku Eja pernah mengganti logonya pada tahun 2017, berupa perisai merah dengan di dalamnya ada kapal finisi, lalu berlatar belakang bola sepak. Di bawah perisai tertulis 1915 yang merupakan tahun berdirinya PSM Makassar. Dan sementara itu titel terbarunya PSM Makassar yang baru saja didapatkan tahun ini yaitu menjadi Jawara Piala Indonesia 2019. Ayo kalian pada masih ingat nggak? Nah, meskipun sekarang PSM cuma berada di papan tengah klasemen Liga 1 Indonesia nih, kalian McMahon dan juga basis supporter PSM lainnya pasti masih mendukung PSM dong? Kalau iya, coba komen di bawah. Oke deh, sekian dulu pembahasan Miss Merlin soal PSM Makassar. Nah, kalau kalian sudah puas, jangan lupa di-like dan juga share video ini ke sosial media yang kalian punya. Terus jangan lupa tonton video-video Miss Merlin sebelumnya yang sudah ada di playlistnya Aso. Dan kini saatnya Miss Merlin pamit, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!